hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ila al-huda wa dilalat ala khair tiba amrudatillah wa sawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala nawayna ma nawa bihi as-salafus salih nawayna ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min salihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita sekarang ke bab selanjutnya tentang qismut tazkiyah wal akhlaq. Bagian fikih, bagian tauhid udah, bagian fikih udah. Sekarang bagian ketiga karena disebut risalatul jamiah, surat jamiah yang menggabungkan ketiga bagian daripada rukun Islam ada di kitab kecil ini. Tauhidnya ada di pembuka, fikihnya ada di tengah, kalau di akhirnya baru disebutin tentang akhlak. Ini nunjukin tentang mana yang lebih diprioritasin diduluin yang mana. Duluin ya jelas tahu itu agama tuh yang menentukan ya akidahnya dulu. Bisa akidah praktek agama, ibadah, fikih. Tasawuf, akhlak adalah penyempurna. Sekarang kita bagian ketiga. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ma'asil qalbi, maksiat hati. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun. Wa hifdzu adapun menjaga qalbi hati minal ma'asi dari maksiat wajibun adalah wajib. Bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Wa kaza begitu juga hifdzul a'dha, hifdzu menjaga a'dha, anggota tubuh sab'ati yang 7, mata, telinga, pandangan, penglihatan, lisan, semuanya tuh ya. Kaki, tangan, hati, maluan, semuanya wajib dijaga. Hukumnya apa? Fardu ainin, kewajiban ain setiap personal. Jadi nggak peduli siapa, mau laki mau perempuan, semuanya wajib. Ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Nah, di sini disebutin bahwa menjaga hati dari maksiat itu fardu ain bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Begitu juga jaga anggota tubuh yang 7, fardu ain juga bagi setiap muslim mukallaf. Adapun yang dimaksud anggota tubuh yang 7 tadi yaitu pertama lisan, lidah, kedua telinga, ketiga mata, keempat tangan, kelima kaki, keenam perut, ketujuh farji, maluan. Lisan, telinga, lidah, telinga, mata, tangan, kaki, perut, farji. Ntar bakal dibahas satu persatu. Maksiat lisan apa, maksiat telinga apa, maksiat mata apa, dan seterusnya. Ada babnya. Nah, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi mendahulukan masalah hati dulu. Nah, dimana sama kata pensyarah di sini sebutin sama pensyarahnya adalah Dr. Ahmad Yusuf Nisib. Wa bi salahil qalbil insan tam solihu a'dha'uhu kulluha. Dengan sebab wasilah kesolehan hati seorang manusia akan soleh pula anggota tubuh semuanya. Nah, jadi kuncinya nih, tanamannya di situ. Wa bi fasadihi tufsidu kulluha. Dan dengan rusaknya hati, rusak semua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Rasulullah bilang, ketahuilah sesungguhnya di jasad kita ini ada sekerat daging. Kalau dia benar seluruh jasad. Kalau dia rusak seluruh jasad. Jadi intinya apa itu? Dia adalah hati.
Di hati, perhatian sama kebenaran hati itu sangat diperhatikan banget sama syariat. Kalau hati kita nggak benar, jangan harap yang lain bisa benar. Yang disebutin kata ulama, al-qalbu sultanul jawari. Hati itu sultannya anggota tubuh kita, pemerintahannya di situ. Kalau pemerintahan baik, rakyatnya bakal baik, karena yang dia ngatur. Kalau pemerintahannya buruk, ya sulit yang merintahnya situ kok. Kendalinya awalnya dari sini. Nggak penting banget kita merhatikan hati. Nah, berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali, fa syaraful insan wa fadilatuhu lati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi bistidadihi li ma'rifatillahi subhanahu. Maka kemuliaan manusia, keutamaan manusia, keagungan manusia yang dengannya dia mengungguli makhluk-makhluk lainnya dengan beberapa keistimewaan. Itu dengan kesiapan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifat Allah. Ini beda sama makhluk yang lain. Manusia dimuliakan dengan itu. Mereka mampu untuk mempersiapkan diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dimana apa itu? Persiapannya itu dengan jamaluhu wa kamaluhu wa fahruhu. Di dunia dia memperindah dirinya, menyempurnakan dirinya, berupaya dengan itu ya. Wa fil akhirati uddatuhu wa zuhruh. Dan di akhirat bekalnya, hasil simpanannya bakal digali kelak dia. Itu nggak didapatin sama makhluk lain. Nah, persiapannya dengan apa? Wa innama ista'adda lil ma'rifah biqalbihi. Nah, manusia bisa menyiapkan itu semua baik di dunia dan akhirat, kemuliaannya tadi. Persiapannya pertama dengan hatinya. Persiapan untuk kenal Allah, wadahnya, tempatnya. Bukan la bijari hatin min jawarih, bukan dengan anggota daripada anggota-anggota tubuhnya yang lain, bukan dengan mata, bukan dengan telinga, dan bukan dengan mulut, hidung dan sebagainya, bukan. Tapi dengan hatinya. Karena tadi fal qalbu huwal alimu billah. Maka hatilah itulah yang mengenal Allah, yang tahu sama Allah, yang wahwal mutaqarrib ilallah. Dia yang mendekatkan kita pada Allah. Wahwal amilu ilallah. Dia yang bermuamalah, berinteraksi sama Allah. Kita interaksi sama Allah, dialog sama Allah itu dengan hati kita. Intinya di situ. Wahwa sa'i ilallah, dan dia yang mengantarkan kita kepada Allah, hati kita. Penting banget posnya. Pengantarnya. Wahwal mukashif bima indallahi waladih, dan dia yang menyikapkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Wa innamal jawarihu atba'un wa khadamun wa alatun. Anggota tubuh hanya pengikut, hanya khodam, hanya alat. Dimana yastahdimuhal qalbu wa yastamiluha isti'malal malikil abdi. Dimana hati memperbantukan, menggunakan anggota tubuh kita ini semua nih. Yang gunain siapa? Hati. Kan sultannya tadi. Dia gunakan sebagaimana penggunaan malik lil abdi. Tuan sama hambanya. Suruh ini siap, suruh itu siap. Suruh maju, suruh mundur. Hati yang ngatur. Seperti malik lil abdi. Seperti penggunaan pemilik hamba sama hambanya. Gimana? Wastihdamar ra'i lir ra'iyah. Dan seperti memperbantukannya seorang penggembala pada gembalaannya. Gembalanya di bawah mana dia ikut gembala. Gimana penggembalaannya? Wasani lil abdi. Dan seperti seorang yang memproduksi sama alat-alat produksinya tadi. Tuh, penggunaan hati sama anggota tubuh seperti itu layaknya. Fal qalbu huwal maqbul indallah idza salima min ghairillah. Maka hati itu yang diterima di sisi Allah kalau dia selamat dari selain Allah. Wa huwal mahjub anillah idza shara mustaghriqan bi ghairillah wa huwal mutalab wa huwal mukhatab wa huwal mu'attab. Dan dia yang menutup dari Allah kalau dia sudah tenggelam pada selain Allah. Dia yang bakal dituntut, hati yang bakal dituntut, hati yang bakal ditanya, hati yang bakal dicela keraknya. Dan
wa huwa alladzi yas'adu bil qurbi minallah, dan dia yang siap untuk dekat sama Allah. Fayuflihu idza zakka, maka beruntunglah orang yang memperbaiki hatinya, bersihin hatinya. Wa huwa alladzi yakhibu wa yashqa idza dannasahu wa dassah, dan dia juga yang bakal menyesal, hati yang bakal nyesal, hati yang bakal celaka kalau hati dikotori sama diselinapin sama hal-hal yang buruk. Nah, gitu. Wa huwal muti bil haqiqati ilallah, dan dialah hakikatnya yang taat sama Allah tuh hati. Hakikat ketaatan itu ya di hati. Adapun menyebar ke anggota tubuh berupa ibadat, itu adalah cahaya dari hati. Cahaya hati, penerangan hati. Hati nyorot ke sini, mata ikut. Hati nyorot ke situ, tangan ikut. Hati nyorot ke situ, ada cahaya dari hati, penerangan hati. Dan dia juga yang maksiat, yang membangkang sama Allah. Membangkang itu hati juga. Dia yang memperjalankan anggota tubuh pada perbuatan-perbuatan yang buruk dan bekas-bekasnya. Dengan gelapnya hati atau terangnya hati akan tampak kebaikan zahir atau keburukan zahir. Kalau hatinya terang, anggota tubuh terang. Kalau hatinya gelap, anggota tubuhnya gelap. Berarti berbuat yang enggak baik-baik. Enggak. Idz kullu ina'in yandahu bima fih. Ini kaidahnya. Karena setiap wadah, kalau ada gelas, bakal mengeluarkan apa yang ada di isinya. Kalau isinya air, ya keluar air. Kalau isinya kopi, keluar kopi. Kalau isinya bening, keluar bening. Kalau isinya kotor, ya keluar kotor. Hati menjadi kullu ina yandahu bima fih. Setiap wadah akan menumpahkan, mengeluarkan apa yang ada di dalam wadah tersebut. Nah gitu. Wa huwa alladzi idza arafahul insan faqad arafa nafsah. Dia juga yang mana kalau manusia kenal sama dia, maka dia sudah kenal dirinya. Kenal sama hati berarti dia kenal sama dirinya. Wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Lalu selanjutnya kalau dia sudah kenal dirinya, dia bakal kenal Tuhannya. Jadi pertama, sebelum kita cerita kenal diri kita, kenali dulu hati kita. Ini biasanya kalau begini jadi sombong, begini. Jadi kita tahu, mengetahui, memahami, dan bisa mengendalikan, bisa memperbaiki, bisa mendidik hati kita. Kalau kita sudah kenal hati kita, kita bakal kenal diri kita. Yang lainnya tuh, itu kenal sultannya dulu. Kenali rajanya dulu, raja diri kita tuh hati kita. Kalau rajanya udah dipahamin, rakyatnya udah ada di catatan raja semua, udah di jadwal raja. Nah, gitu. Wa huwa alladzi jahilahul insan faqad jahila nafsah wa idza jahila nafsahu faqad jahila rabbah wa man nah, gitu. Dan dia juga yang kalau manusia nggak kenal dirinya itu hati, maka dia nggak bakal kenal dirinya sendiri secara utuh. Nah, kalau nggak kenal hati, jangan harap bisa kita kenal diri sendiri. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, jangan harap kita bisa kenal Tuhan, kenal Allah. Jadi awalnya kenal hati kita. Kalau sudah kenal hati, kenal badan kita. Kalau udah kenal badan kita, diri kita, fisik kita, baru bakal kenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti dimulai dengan itu. Nah, waman jahila qalbahu bi ghairi fahuwa bi ghairi ajal. Nah, barang siapa dia nggak kenal hati dia, maka dia untuk mengenal yang lain, lebih nggak kenal, lebih nggak bisa, lebih jahil lagi. Kalau dirinya saja nggak bisa dia kenalin, jangan harap dia bisa kenal yang lainnya. Iz aksaral khalqu jahilu nabi qulubihim wa anfusihim. Sebab banyak sekali makhluk jahil, nggak ngerti, nggak paham hati mereka dan diri mereka. Waqad hila bainahum wa bain anfusihim. Maka setelah itu ya dia dihalangi antara mereka dengan dirinya sendiri. Fa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah jaga antara hati seorang dengan hatinya, seorang dengan hatinya. Nah, di sini makanya itu pengantarnya tentang pentingnya kita memperhatikan urusan hati tadi. Wa min ma'asil qalbi asyaku fillah. Kita baca dua aja poin tentang maksiat hati tadi. Maka di antara maksiat hati yang pertama yang paling penting banget kita perhatikan asyaku fillahi ta'ala,
ragu-ragu pada Allah. Wah, ini bahaya nih. Ragu-ragu sama Allah. Nah, ini kegoncangan hati yang luar biasa. Dia ragu akan adanya zat Allah yang sudah dahulu, atau dia ragu akan sifat, salah satu sifat daripada sifat-sifatnya Allah yang wajib. Ragu bahwa Allah wujud, ragu bahwa Allah itu maha dahulu, ragu itu sifat 28 tuh. Salah satu sifat kita raguin berarti dia syak. Syak, ragu-ragu, syak. Nah, di mana keraguan-raguan ini merupakan Ra'sul muhlikat, kepalanya dari kecelakaan. Orang bisa celaka dimulai dengan ragu-ragu. Jadi malas ibadah, jadi susah taat, nggak ada rem lagi dia sama maksiat, nggak peduli sama perintah Allah, nggak peduli sama larangan Allah. Mulainya dari apa? Dari ragu-ragu tadi. Jangan tanya kalau kafir. Seorang muslim bisa goncang keimanan takwanya dimulai dengan ragu-ragu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ragu-ragu sama Allah. Ini penyakit yang bahaya banget, penyakit serius. Kita bisa perhatikan kalau kita sakit apa-apa, tapi kita kadang-kadang nggak perhatikan masalah penyakit yang ini yang lebih penting untuk kita perhatikan kalau ragu-ragu sama Allah. Wa asasul ma'asi al-mubiqat, dan keraguan-raguan ini merupakan asas tiang maksiat yang bisa menghancurkan seseorang. Wa huwa minasyaitan. Ragu-ragu ini asalnya dari bisikan setan. Ragu-ragu, kira-kira sih, maknya sih, masa sih, kok gitu, kok itu kan tentang bahasa ragu-ragu semua, dibisikin sama setan tuh ya. Karena Nabi SAW bersabda, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Setan itu berjalan di tubuh manusia seperti di majrad dam, di tempat mengalirnya darah. Banyak di mana tempat ya, gitu, bisa menguasai manusia dengan itu ya. Jadi di jalan di situ ya, di tempat mengalirnya darah. Maka setan datang ke hati anak cucu Nabi Adam, dan akan mendatangkan pada dia keraguan-keraguan macam-macam, bisikan keraguan begini, itu datang terus dalam hatinya untuk menghancurkan imannya, untuk menggoyahkan ketaatan dia sama Allah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'idz billahi wal yantahi. Amin. Amin.
segala dosa-perdosamu. اقنع بما فيه dikhususkan doa almarhumah ولا ibu seluruh keluargaku تعدي untuk Bapak Dharma فراشاك Sugito istrinya Master Sama para تفرح hadirinah wa وتحفظ من الهون دركاه Al-Fatihah. أعوذ بالله دركاه من يا الشيطان أهل الرجيم. السلف عطف على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط يا المستقيم أهل صراط الذين الذهب أنعمت عليهم غير المغضوب والميامين سيروا بسر المساكين مساكين عسى رضا الله تحوزون Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi setan itu datang ke hati manusia, bakal hinggap datang ke hati manusia, bawakan pada manusia tadi, ke hati manusia tadi berbagai macam bisikan ragu-ragu gitu ya, keraguan-keraguan untuk merobohkan iman dia, untuk meruntuhkan ketaatan si hamba tadi, si manusia tadi pada Allah, pada Tuhannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya'ti syaitan ahadakum, setan bakal datang pada salah seorang di antara kalian, fayaqulu man khalaqa kaza, man khalaqa kaza. Maka setan ketika datang pada kalian, kata Rasulullah, dia bakal bilang kayak ini, siapa yang ciptain ini, siapa yang ciptain ini, hatta yaqula, sampai terus ya nanya siapa yang ciptain ini, siapa yang ciptain ini, siapa yang ciptain ini, hatta yaqula man khalaqa rabbak, sampai dia bisikin siapa yang ciptakan Tuhan kamu. Setan ya macam kalau ada yang begitu tuh ya sama aja, karena setan tuh ada dari jin, dari manusia ya. Kalau yang itu hakikatnya ya sama aja, setan itu sifat yang menggoda, yang mengganggu, itu setan. Sampai dia bilang siapa yang ciptakan Tuhan kamu. Nah kata Rasulullah, gimana kalau ada orang ngomong gitu, fa idza balagahu falyasta'iz billahi waliyantahi, maka kalau sampai sama dia apa bisikan-bisikan gitu ya, maka hendaknya dia minta perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu minta perlindungan Allah sama bisikan-bisikan setan. Waliyantahi, udah berhenti, jangan mikir, kerjain sesuatu apa, ibadah atau istighfar atau segala macam. Kadang-kadang tuh bengong itu bisa membawa kita pada hayalan-hayalan yang enggak tuh. Kalau tafakur sih bagus ya, kadang-kadang suka yang enggak gitu ya. Mending kalau yang maksiat aja jelek, apalagi hal-hal yang kayak ini, hal yang mendasar banget deh, ngerobohin iman kita, bahaya ya, vital banget. Nah, dalam riwayat faman wajana min zalika faliyaqulu amantu. Dalam riwayat lain, kalau ada yang ngerasain itu di hatinya, ada bisikan itu, ada lintasan kayak itu tuh, maka hendaknya dia ngucapin amantu, aku iman sama Allah, aku beriman. Nah itu udah nyeleneh pemikiran kayak itu ya. Nah itu yang pertama, sesuatu yang perlu kita hati-hati, jangan sampai kita ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ragu akan keberadaan Allah, atau ragu akan salah satu sifat daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Nah, bagaimana kita memupuk keyakinan tersebut ya, tentu macam-macam ya. Belajar ilmu tauhid, terus banyak baca Quran, duduk sama orang-orang ahli yakin biar tumbuh yakin. Jangan duduk sama orang yang suka yang peragu ya. Kalau kita duduk sama orang peragu ya jadi ragu gitu ya. Itu pengaruh sekali, orang yang peragu jadi peragu. Itu juga kita banyak tahajud dan hal-hal yang bisa membangkitkan keimanan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah pada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Ini ibadah. Kita nggak belajar tauhid banyak-banyak sebenarnya, kalau aswaja tuh nggak dianjurin banyak-banyak. Tauhid yang penting tahu batasan sifat Allah yang 50 akidah homsin, 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz.
4 wajib sama nabi, para nabi dan rasul, 4 mustahil bagi para nabi dan rasul, 1 jaiz untuk para rasul. Terus tentang hal gaib, tentang malaikat, tahu aja batasan-batasannya, tahu wajib apa, batasan nggak bolehnya apa, cukup itu jaiznya dalam segala hal. Nggak perlu mendalami berlebihan, apalagi sampai mencari-cari tentang zat Allah, itu udah bukan batasan, kita nggak bakalan sampai, bakal ketemu. Nah, sisanya apa? Untuk mengenal Allah, untuk makrifat sama Allah, kenal sama Allah itu dengan ibadah, baca Quran, duduk sama orang soleh, sering-sering hadir pengajian, dari kajian ulama solihin gitu ya, itu yang bakal memupuk keyakinan kita. Jauh dari itu ya susah kita jaga diri kita daripada keraguan tadi ya. Lalu yang kedua yang kita bahas terakhir ini, wal amnu min makrillahi ta'ala wal kunutu min rahmatillah. 2 sisi, aman dari makar Allah, rencana Allah ta'ala, wal kunut dan putus asa min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat kasih sayangnya Allah. Ini 2 hal yang serius juga nih, bisa ganggu iman sama ketaatan dia sama Allah, iman takwa nih, gara-gara 2 hal ini. Aman aja, maksiat tenang, biasa itu ngerasa aman dari rencana Allah, rencana buruk maksudnya, rencana buruk bagi orang-orang yang berbuat buruk, yang nggak patuh, itu merasa aman aja, tiis we. Nah ini bahaya nih, merasa aman dari makar Allah. Yang kedua, kunut min rahmatillah, sisi lain putus asa dari kasih sayang Allah. Maksudnya dia udah ibadah, mendingan doa candi ijabah wae, mendingan hirup kiwai kene, geningan kok gini aja sih, udah ibadah, udah nurut, udah apa, jangan gitu. Kita beribadah sama Allah karena kita hamba Allah, pertama tanamin ikhlas dulu, bakal ketemu ntar hal-hal yang lain yang luar biasa. Nah ini 2 sifat ini merupakan 2 sifat yang buruk sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ya'manu makarallahi illal qaumul khazirun. Pertama tentang makar, aman dari makar. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad summa rasulullah. Maka tidak merasa aman dari makar Allah kecuali kaum-kaum yang merugi. Siapa yang merugi? Kata Allah, orang yang ngerasa aman dari makar Allah. Akhirnya maksiat aja terus, maksiat. Tiis we. Bahaya tuh ya. Jadi istidraj buat orang tersebut ya. Jadi merugi, entar ujung-ujungnya dia nabung banyak banget masalah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, merasa aman dari makar Allah itu. Terus tentang orang yang putus asa dari rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yai'asu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidaklah orang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum-kaum kafir. Nah gitu. Wa qala ta'ala fi wasfil musyrikin, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati kaum musyrik, ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Mereka adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmatku, dan bagi mereka ada siksa yang amat pedih. 2 di sini sebutin. Putus asa dari rahmat Allah 2, kafir, musyrik. Kalau ada mukmin kayak itu, jadi kawean, nggak disebut kafir, jadi kawean, ada mirip-mirip gitu deh. Kan munafik itu sifat orang kafir hakikatnya. Yang 3 itu kalau ngomong bohong, kalau dikasih amanat khianat, kalau janji nggak ditepatin, tambah lagi kalau marah ngomong kasar, jorok dan sebagainya. Nah itu ciri-ciri munafik i'tikad. Nah kalau ada ciri-ciri munafik, memang dominan orang munafik begitu. Kalau ada muslim itu ada mirip-miripnya sama mereka. Hanya warning nih, hati-hati. Nah, nyerempet ke situ. Kita nggak bilang kafir, tapi hati-hati, berbahaya nih, masalah serius. Rambunya udah rambu kuning banget nih, udah menjelang merah nih, bahaya. Nah, adapun makna merasa aman dari makar Allah itu an la yujawizal abdu ta'dziballahi ta'ala a'lahu wa huwa wa hadza da'un dhadun wa maradun mufsidun. Itu dia merasa seorang hamba ini merasa nggak bakal sampai siksa Allah sama dia. Kita mau insya Allah ahli surga, nggak bakal Nah, dan hal-hal kayak itu deh, ngerasa aman. Itu kan bahaya. Orang terlalu merasa aman biasanya apa?
resikonya bakal celaka, aman we naik motor, misalkan naik motor deh, ngerasa aman, nggak jadi dia nggak waspada. Gitu aja, orang yang merasa aman berlebihan dia nggak ada waspada, nggak ada hati-hati, nggak hati-hati, jadi nggak waro, nggak hati-hati gitu ya. Naik motor, wah santai apa gimana ya, bahaya nih, atau depannya ada bis, atau depannya ada motor, atau depannya ada macam-macam hal gitu ya, kemungkinan merasa aman berlebihan, nah nggak boleh itu ya. Itu. Nah ini merupakan penyakit yang serius, penyakit udol, penyakit yang apa ya, penyakit akut, penyakit akut dan merupakan penyakit yang bisa membahayakan, merusak. Nah, itu yang disebut aman min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tidak samar juga bahwa sesungguhnya roja akan rahmat Allah dan anugerah Allah itu dipinta sama syariat, dianjurin sama syariat. Nah, tapi ya ini kan ada, kan saya roja ngarep sama Allah, yakin Allah mah nggak bakal siksa saya. Iya, roja memang dianjurin ya. Tapi kayak gimana? Roja itu bagus, roja itu bisa memacu kita untuk taat mestinya ya. Kenapa kita mau ngaji, kenapa kita mau sholat, kita masih ada harapan sama Allah supaya Allah rahmatin kita, kasih sayangin kita ya. Itu roja memicu kita untuk taat, iman dan takwa, memicu kita untuk istiqomah. Roja itu bagus kan, tapi bukan roja yang sampai kepada orangnya sehingga dia kebatasan dia merasa aman dari makar Allah, bukan begitu ya. Nah, jadi ada kadang-kadang suka disalah pahamin antara roja sama aman dari makar Allah. Roja ngarep sama Allah, aman dari makar Allah berbeda ya. Walaupun mungkin kalau kita nggak renungkan benar-benar seakan-akan sama ya. Enggak, roja itu gampangnya memicu kita untuk taat aja deh. Kalau aman, merasa aman dari makar Allah, kita jadi leha, nggak ada koreksi diri. Oh, ini ibadah, kita udah ibadah, ibadahnya bener nggak? Semuanya ulama nggak berhenti tuh, selalu kritik. Salah wahai orang teh ya. Padahal maksudnya jangan kita sampai aman dari makar Allah, itu tujuannya. Udah sholat orang mah, udah nggak puasa, udah nggak haji, naon atuh. Nah itu bahaya tuh. Itu ada sedikit bahaya daripada mungkin potensi di situ ada makan aman dari makar Allah. Kepedean, paham nggak? Kepedean berlebihan gitu ya. Kalau roja iya bagus roja. Insya Allah semoga dengan ibadah kita itu roja. Kita udah ibadah, udah ini, udah patuh, udah taat sama Allah. Perintah Allah untuk misalkan bakti orang tua dilanjut, dikerjain, muamalah yang baik, beribadah yang baik dan sebagainya. Sing we, nah itu roja. Sing we, semoga aja. Tapi orang, wah yakin ulama nggak ibadah, berlebihan ya, yakin harus, yakin sama Allah, husnuzon benar. Tapi yakin apa? Keyakinan yang berlebihan dalam arti dalam konteks dia buat dia nggak mau koreksi dirinya. Nah ini yang disebut aman dari makar Allah, tahu nggak? Nah, gue suruh sholat, padahal sholatnya mungkin masih ada salahnya, ada riaknya, ada kurangnya, mungkin syarat-syaratnya belum terpenuhin, rukunnya belum terpenuhin, pembatalannya ada yang kena gitu ya. Nah ini buat dia aman dari makar Allah, apa lahirannya rusak, apa buahnya buah kerusakan gitu. Kalau roja buahnya kebaikan, gitu aja. Lihat bagaimana nih apa perasaan kita nih menimbulkan ke arah mana. Oh, makin koreksi berarti roja. Perasaan kita menimbulkan kita nggak koreksi, kepedean, nah berarti aman dari makar. Lihat aja efeknya, efek lanjutannya apa. Nah begitu. Lalu di antara ciri roja yang sohih, yang benar, banyak taat. Tuh yang disebutin. Kalau roja benar kan ini orang jadi riet, kumaha ya? Antara aman dari makar Allah sama roja. Roja disuruh, aman dari makar Allah dikecam. Nah, ciri orang tuh roja sama Allah dengan roja yang benar, dia jadi banyak taat. Makin taat. Terus wal ihsan fi anwa'il ibadah, dan selalu berbuat baik, menyempurnakan dalam berbagai macam ibadah. Salatnya diupayakan untuk sempurnain. Terus wat talazzuz biha, dan dia berusaha untuk menikmatin ibadahnya tadi. Nah, itu berarti roja dia. Karena punya pengharapan. Gimana sih orang mengharap tuh? Kadang membayangkan sesuatu ya.
ngarep sama si Eis, paham nggak? Ngayalnya kemana-mana, ya. Ngarep sama dunia, wah terbuai gitu ya. Ini ngarep sama Allah, mesti jadi terbuai sama ibadah, mestinya begitu. Kalau rojaknya benar, sahih, berarti gitu. Kita belum menikmati ibadah, berarti rojak kita belum kuat. Ya. Daya khoyal kita, ya rojak kita membuat kita daya khoyal kita masih belum datang, berarti rojak kita belum kuat, belum sidikur rojak, belum rojak yang sidik gitu ya. Nah, wal iqbal kulli alaiha, dan penghadapan secara menyeluruh atas ibadah, wa tanqiyatiha anil ilali wasyawaib, dan membersihkan ibadah dari berbagai macam penyakit dan efek sampingnya. Jadi kalau rojak benar, ya tadi Anda bilang kesimpulannya kalau rojak yang jujur itu bakal bawa di kita makin baik lagi, makin baik lagi. Kalau merasa aman dengan titik pencapaian kita yang sekarang, berarti aman tuh. Merasa aman dari makar Allah yang dicela. Kalau kita nggak puas diri kita dengan diri kita, ya, kita lihat diri kita, aduh, kayaknya orang teh banyak yang kurang, pengen lagi bergali-gali, berarti rojak. Paham nggak? Gimana sih orang rojak, makin kerjanya makin banyak gitu ya. Nah itu tentang aman dari makar Allah sama rojak. Aman dari makar Allah dikecam, rojak sangat baik, sangat baik. Hanya tipis tuh. Kalau secara bahasan bisa jadi tipis, tapi tindakannya yang buat kita tahu tuh buahnya apa nih, buahnya mana. Wa maknal kunut, adapun kalau makna kunut putus asa, kan dua sisi. Kita bahas yang terakhir tentang kunut. Kunut bukan pakai ta. Kalau pakai ta, kunut doa. Kalau pakai to, kunut. Pakai to berarti putus asa. Yaitu dia merasa rahmat Allah nggak bakal sampai sama dia. Maaf Allah nggak bakal sampai. Wah orang mah mungkin nih. Apa dipikirnya aku Gusti, aku pangeran. Orang mau mungkin dihampura ku Gusti Allah. Nah itu putus asa dari rahmat Allah. Buat orang dia ya sudah. Misalnya dia punya maksiat, punya kesalahan, udah gitu aja, nggak mau berubah untuk jadi baik. Kenapa ya? Orang nggak mau tobat, orang aku mah tuh dosa seluap pisan nggak sekepalang dah, kagok aing mah, gitu tuh. Ini bahaya nih, bahaya, ini penyakit juga nih. Kalau tadi kan, ya berhenti, ya puas dengan diri. Kalau ini bukan puas ya, putus asa, ya. Gimana ya? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad summa rasuluh. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan. Wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang dirinya sudah melampaui batas, sudah melampaui batas pada dirinya, matanya udah kelewatan, telinganya udah kelewatan, lidahnya udah kelewatan, kemaluannya udah kelewatan, kakinya kelewatan, tangannya kelewatan, wah macam-macam, hatinya mungkin pernah ragu-ragu sama Allah, macam-macam syirik segala macam, udah kelewatan ya. La taqnatu min rahmatillah. Walaupun begitu kata Allah, Allah kasih kita harapan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah undang, Allah sapa mereka yang udah offset, yang udah offset. Innallah, sebab innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sebab Allah mengampuni dosa semuanya, dosa apapun, walaupun syirik, selama kita masih hidup masih bisa ditobatan. Nggak ditobatin tuh syirik itu kalau sudah meninggal belum sempat tobat, ya udah nggak ada peluang untuk memperbaiki selamatnya dia. Kalau dibawa mati nggak sempat ditobatin, jadi semua. Jangan yang lain-lain, dosa sebesar apapun Allah emang bagi besar itu bagi diri kita, kalau bagi Allah nggak besar. Allah maha besar, sebesar apapun, kata dalam hadis qudsi di hadis Arba'in Nawawi, kalau kita bawa dosa ke hadapan Allah dengan segunung dosa, Allah bakal bawa ampunan selangit ampunannya, gitu ya, banyak ya. Kalau bawa dosa seluas laut, Allah bakal menghadap kita dengan seluas bumi ampunan, gitu. Jadi yang ada yang besar. Kalau kita merasa besar dosa itu di hadapan Allah, ya kita mengecilkan Allah berarti ya. Memang makhluk yang kalau kita bersalah, punya salah, ya dia nggak bakal maafin. Itu menunjukkan kesempitan, menunjukkan kekurangan. Allah nggak punya kekurangan, Allah bisa nerima. Nggak ada yang besar bagi Allah. Ini
dalam sisi kita memandang Allah. Tapi kalau dalam sisi kita nggak boleh nganggap dosa itu kecil. Tapi kita menghadap Allah, ya Allah, ini dosa bagimu kecil. Paham nggak? Lihat memandangnya gimana? Bukan nganggap enteng dosa, tapi ketika menghadap Allah nggak ada yang besar. Tapi kita ketika melakukan hal dosa, ya Allah, orang kecil. Ya, kalau nggak sampai diadukan sama Allah bahaya, bermasalah. Ya. Tapi kalau sudah dihadapkan sama Allah, Allah lautan hampura. Gitu ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sebenarnya Allah al-ghafur, ya, sifat yang disebut sifat mubalaghah, maha pengampun. Sebanyak apapun dosa, sesering apapun dosa kita akan Allah terima. Kalau kita kan ya, mungkin ada orang berbuat salah sama kita sekali, minta maaf, kita maafin. 2 kali maaf, kita maafin. 3 kali, duduian nih mah tampilin gua engsia apa-apaan loh ya, kurang ajar, keterusan aja nih. Gini gitu ya, itu nunjukin kelemahan kita. Kadang nggak bisa nerima orang berkali-kali berbuat salah, nunjukin kita lemah. Tapi Allah nggak mungkin punya sifat kayak gitu ya. Allah tuh Tuhan ya, nggak kecil ya. Kalau dunia ini semua maksiat, bagi Allah nggak ada apa-apanya, nggak bakal ngefek sama Allah ya. Nah, sebagaimana kalau sedunia ini berbuat taat, nggak bakal nambah kerajaan Allah. Yang butuh atau rugi itu ya kita. Butuh sama taat ya kita, rugi sama maksiat ya kita. Allah nggak layadur walayata dengan maksiat sama taat gitu. Jadi Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Tambahin lagi di ujungnya, Ghafur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagai penegas jangan khawatir maksudnya. Nah itu, nah ada, kalau tadi kan yang nyerempet aman dalam Allah agak mirip sama roja. Nah begitu juga kunut, putus asa dari rahmat Allah, ada kerancuan agak mirip sebagai sebagian orang yang mungkin belum memahami benar, daripada takut sama Allah. Takut wajib. Takut itu diperintahkan sama syariat. Akan tetapi rasa takut yang sekiranya tidak menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah. Takut itu yang benar gimana? Buat dia jauh dari maksiat. Takut itu gimana? Buat dia jauh daripada pelanggaran syariat. Itu takut yang dapat porsi ini. Kalau udah offset sampai dia akhirnya enggak usah orang maksiat, kumaha atuh kapalang aing mah rusak sekalian we dah aing mah dah, jigana moal bakalan dihampura dah dosa aing. Nah kayak gitu tuh udah offset tuh. Bukan lagi khauf namanya, bukan lagi takut sama Allah. Takut tuh tetap pakai ya takarannya tadi, nggak sampai dia putus asa dari rahmat Allah. Nah, di antara ciri rasa takut yang bukan kunut, bukan putus asa, apa? Dia tidak menyia-nyiakan seluruh waktunya, nafasnya, gerak-geriknya, kecuali di dalam ridho Allah dan perintah Allah. Dia takut takut sama Allah, takut sama apa Allah, takut tidak disayangin Allah, ya dia tetap taat. Takut disiksa Allah, dia jauhin maksiat. Nah, gitu. Sehingga buat dia ya itu pakem seperti mobil, ada rem, ada gas. Gasnya roja, remnya adalah khauf. Itu dua-duanya penting. Nggak ada rem, bahaya. Jong-jong, wah asyik gitu ya. Tabrak, urusannya paling maksimalnya dia mati, bahayain orang. Kendaraannya hancur. Itu ya punya gas tapi nggak punya punya gas nggak punya rem itu khauf. Buat dia tetap ada di koridor perintah Allah dan larangan Allah. Perintah Allah jalan, koridor larangan Allah nggak lewat. Larangan Allah tadi keluar dari jalan tadi. Tuh, itu khauf. Nah, wadzalika natijatul ma'rifat wal ilmi bi jalalillahi wa azamatihi. Nah, itu merupakan natijah hasil daripada mengenal dan mengetahui akan keagungan Allah dan keagungan Allah. Hasilnya di situ. Untuk apa kita kenal kemuliaan keagungan Allah? Tujuannya agar kita khauf, ada di koridor jalannya Allah, nggak keluar. Kalau di jalan tuh masih di garis putih, masih nggak keluar tuh. Kalaupun dia mau nyusul tuh masih nggak keluar gitu ya, ada nyusul gitu ya. Ngegas, tetap kan safety, tetap jaga safety.
kontrol, ada kontrolnya gitu ya. Nah, gimana yang piawai, kira-kira nggak piawai ya kita kan bukan kelas-kelas orang hebat ya, udah jaga aman gitu di titik tengah aja lah, mau noleh gitu wah bahaya nih ya. Jadi jaga gitu ya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, semuanya yang takut sama Allah tuh cuman ulama. Nah ini yang maksud ulama tadi, yang takut sama Allah adalah ulama, orang yang tahu Allah. Ulama di sini adalah orang yang kenal Allah, karena bukan berarti orang punya ilmu selalu buat dia takut sama Allah, selalu buat dia roja sama Allah, enggak juga. Ini yang natijahnya di sini Allah isyarahin di situ, natijahnya buat kita selalu berada di dalam koridornya Allah subhanahu wa ta'ala, enggak keluar. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu aja lah, kita baca satu dulu sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika